Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Sumiati, mahasiswi PIAD semester 6 di STII Al-Ittihad Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi sensori integrasi yang merupakan tugas kuliah dari terapi ABK. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian terapi sensori integrasi, yang kedua tujuan terapi sensori integrasi, dan yang terakhir yaitu macam-macam latihan terapi sensori integrasi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian terapi sensori integrasi, yaitu merupakan pendekatan terapeutik yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami kesulitan belajar dalam mengolah dan menanggapi informasi sensorik dari lingkungan sekitar. Terapi ini sering digunakan untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan yang termasuk autisme dan ADHD. Integrasi sensori yaitu suatu proses di mana otak menerima, mengorganisir, dan menafsirkan informasi dari berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh. Gangguan integrasi sensori yaitu kondisi mana otak kesulitan mengolah informasi sensorik yang dapat menyebabkan gangguan dalam perilaku, koordinasi motorik, perhatian, dan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu tujuan terapi sensori integrasi, yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk memproses dan merespon informasi sensorik secara adaptif, sehingga mereka dapat berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yang saya bahas yang terakhir yaitu mengenai latihan-latihan sensori integrasi. Ada 8 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu aktivitas vestibular atau keseimbangan, yang merupakan salah satu caranya yaitu dengan alatnya itu ayunan. Nah, anak-anak diajak bermainan ayunan untuk merangsang sistem vestibular, di mana sistem vestibular ini meningkatkan keseimbangan dan koordinasi anak, sehingga anak bisa meningkatkan keseimbangannya dan bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas proprioseptif atau kesadaran tubuh, di mana kita bisa melakukannya dengan tekanan dalam atau memberikan tekanan dalam melalui pelukan, menggunakan jaket berat atau memijat. Nah, salah satunya dengan cara memijat ini kita bisa mampu meningkatkan kesadaran tubuh dan menenangkan sistem saraf bagi anak. Jadi salah satu caranya kita bisa memijat anak, itu akan meningkatkan kemampuan anak dalam proses kesadaran tubuh. Selain dengan teknik memijat atau tekanan dalam, kita bisa mengajarkan anak melalui push up dinding. Anak melakukan push up dengan tangan bersandar pada dinding untuk merangsang otot dan sendi. Dan ini pun merupakan latihan sensori integrasi yang bisa diajarkan kepada anak. Latihan yang ketiga yaitu aktivitas taktil atau sentuhan. Nah, di mana di sini kita bisa melakukannya melalui permainan pasir atau beras, bahkan bisa dengan alat yang lainnya, yang dimana kita bisa meningkatkan toleransi terhadap berbagai tekstur. Jadi anak belajar mengenal tekstur, apakah tekstur pasir itu seperti ini, tekstur beras itu seperti ini. Nah, itu salah satu latihan atau aktivitas yang sensori. Selanjutnya yang keempat yaitu aktivitas motorik kasar, di mana salah satunya bisa kita dengan cara memanjat. Anak belajar untuk memanjat. Bisa kalau di sekolah kita biasanya menggunakan tangga majemuk, itu kita bisa ajarkan, dilatihkan kepada anak agar bisa memanjat tangga majemuk itu. Supaya apa? Supaya ada kekuatan, meningkatkan kekuatan dan koordinasi motorik kasar kepada anak. Selain itu juga bisa dengan cara bermain bola, yaitu melibatkan seperti melempar, menangkap, atau menendang bola untuk melatih koordinasi dan kontrol motorik. Tentunya ini pada proses atau aktivitas motorik kasarnya. Selanjutnya
Latihan yang kelima yaitu aktivitas motorik halus. Kalau tadi kita berbicara tentang motorik kasar, sekarang kita berbicara tentang motorik halus. Di mana permainannya kita bisa dengan menggunakan pertama permainan puzzle, yaitu anak-anak belajar menyusun puzzle untuk melatih koordinasi mata, tangan, dan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya kita bisa dengan cara menjepit dengan pinset, yaitu menggunakan pinset untuk memindahkan benda kecil dari satu tempat ke tempat lain untuk meningkatkan motorik halus. Dan kita bisa lakukan dengan cara-cara yang lainnya juga. Selanjutnya yang keenam yaitu aktivitas pendengaran. Nah, di sini kan musik tenang. Di musik tenang ini dapat menenangkan, membantu mengatur sistem sensorik dan meningkatkan fokus. Selanjutnya yaitu yang kedua, permainan identifikasi suara. Di mana anak-anak diajak bermain game, anak-anak harus mengenali dan menyebutkan berbagai suara yang mereka dengar. Permainannya di mana seorang guru kan menirukan suara jenis binatang. Ketika misalkan seorang ibu guru menirukan suara burung, maka anak harus bisa menebak apakah suara dari yang dibunyikan oleh guru tersebut. Begitupun suara kucing, apakah si anak bisa menebak ataupun. Selanjutnya latihan yang ketujuh yaitu aktivitas visual. Kita bisa menggunakannya dengan permainan lampu berwarna, dengan tujuannya yaitu supaya anak bisa merangsang indera penglihatannya dan membantu anak mengidentifikasi serta warna. Selain itu juga kita bisa melakukannya dengan menggunakan buku bergambar. Anak diajak untuk membaca buku dengan gambar yang menarik untuk merangsang visual dan meningkatkan fokus anak. Jadi di situ anak belajar untuk memfokuskan dirinya melalui visual mereka, baik gambar ataupun perbedaan warna-warna yang ada pada lampu berwarna tadi. Dan latihan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai aktivitas oral atau latihan oral, di mana anak ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, meniup gelembung atau balon. Anak meniup gelembung sabun untuk meningkatkan kontrol pernapasan dan koordinasi motorik oral. Dengan meniup balon pun kita melatih anak untuk bisa meningkatkan kontrol pernapasannya dan koordinasi motorik oralnya. Selanjutnya yaitu mengunyah permen karet, di mana ketika anak mengunyah permen karet ini atau benda kenyal agar memberikan rangsangan proprioseptif pada rahang, sehingga anak terbiasa untuk mengucap atau untuk melatih anggota yang ada pada mulut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atasnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.